Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Sahabat Galilea. Saudara, apa arti hidupmu? Mari kita lihat di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 bagian B berkata begini. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara sahabat Galilea yang diberkati Tuhan, ketika Adam dan Hawa diciptakan, Allah tidak memberikan batasan umur kepada mereka. Tetapi Tuhan memberi peringatan dan perintah sebagaimana tercatat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua 16 dan 17. Di Alkitab mencatat, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi ternyata mereka lebih mentaati diri sendiri daripada mentaati perintah Tuhan. Akibat melawan Tuhan, manusia jatuh dalam dosa dan terjadilah waktu atau batasan umur. Pemazmur katakan umur manusia 70, kalau dia kuat 80 tahun. Karena begitu singkat hidup ini digambarkan seperti uap. Saudaraku, sahabat Galilea yang diberkati Tuhan. Di sini kita diajarkan supaya kita memahami dengan benar apa arti hidup ini. Ada orang-orang yang hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ada orang yang hidup hanya terfokus pada kekayaan jasmani. Tapi juga ada orang yang hidup hanya untuk menggemukkan diri. Nah, Rasul Paulus memiliki pandangan yang berbeda terhadap hidup ini. Dikatakan dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Memberi buah artinya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, apa arti hidup ini? Ingat, hidup ini ada batasannya dan kita harus memahami batasan-batasan itu. Raja Saul ketika diperhadapkan pada keadaan di mana rakyat berserak-serak meninggalkan dia. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel 8, saudara, Alkitab mencatat Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Akibatnya saudara, Tuhan berkata, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, kita harus memahami sampai di mana kuasa yang dipercayakan kepada kita. Punya kuasa bukan berarti kita boleh melakukan apa saja. Seorang raja sekalipun ada batas-batasnya yang Tuhan tetapkan. Jadi bila kita dipercayakan suatu kekuasaan, talenta, ingatlah bahwa kekuasaan atau talenta yang dipercayakan itu ada ketentuan dan ada batas yang tidak boleh dilanggar. Karena itu pergunakanlah hidup yang singkat ini saudara dengan cara yang benar. Hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan hidup kita yang sesungguhnya di surga. Mari kita tentukan apa arti hidup kita. Apakah mencari kepentingan diri sendiri atau mencari kepentingan Kristus. Karena itu mari kita pergunakan waktu ini sebaik mungkin untuk kerajaan Allah sendiri. Sehingga Allah berkenan atas kita dan Tuhan tambah-tambahkan segala yang baik dalam hidup kita. Mari pergunakan hidup ini sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami diingatkan bahwa hidup kami ada batasnya. Dan karena itu kami harus gunakan untuk kepentingan kerajaan Allah.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.